Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 13 April 2020. Jadi sebenarnya untuk sinyal forex ini kita update-nya jam 8 malam ya. Tapi ya karena kita yang nggak ada salahnya pagi ini kita share. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Tapi untuk kedepannya memang jam 8 sih harusnya untuk kita rutin. Mungkin nanti jam 8 kita juga bakal update lagi. Tetap untuk Selasa, tapi untuk perkembangan sinyalnya kayak gimana, mungkin kayak gitu ya. Oke, jadi kita udah update. Ini sinyalnya dari Instagram Guru Forex. Itu untuk linknya itu ada di Guru Forex _ID. Teman-teman bisa cek di deskripsi untuk linknya juga, tinggal cek kalau mau cari langsung juga bisa. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat previewnya kayak gimana sinyalnya. Tinggal swipe. Nah di sini kan ada SAU USD atau Gold ya, lalu ada Nasdaq atau Nas 100 ya feature-nya. Terus ini preview, dan pada video kali ini kita bakal bahas secara visual video ya. Mungkin teman-teman yang masih juga baru belajar bingung ya tentang analisa teknikal gitu. Dan dengan video ini diharapkan bisa lebih paham dan mengerti. Untuk captionnya sendiri mungkin kita, karena video ini baru ya untuk bahas sinyal forex ini, nanti kita bisa jelaskan ini ada tanggal, terus swipe ke kanan untuk preview analisa jika ada gitu ya, yang tadi kita swipe. Next ada analisa menggunakan XM dan AutoFX sebagai base harga atau FXCM juga ya. Jadi karena kita lebih banyak aktif di broker AutoFX atau XM, kita lebih banyak bakal menggunakan chart-chart dari broker itu, dan juga untuk trading view kita pakai FXCM. Karena memang setiap broker itu kadang harganya memang untuk perkembangan secara garis besar memang sama ya, tapi untuk lebih detail harganya pasti setiap broker itu beda-beda, karena likuiditas providernya juga beda-beda. Kayak OctaFX punya likuiditas provider A, B, C, yang broker lain juga punya A, B, C gitu. Di sini ada juga kategorinya, ada scalping, ada swing trade. Nah di sini kita kayaknya bakal lebih banyak untuk masalah kita jabarkan tentang swing trade ya. Karena ya susah juga kalau mau scalping, tentunya pasti update terus ya, nggak bisa cuma sekali-sekali. Jadi kita bakal jabarkan swing trade-nya. Kita mau coba lihat bagaimana perkembangannya itu secara garis besar, secara long term. Teman-teman bisa juga menerapkan scalping, ambil momentum scalping juga tentunya, dan tentunya yang mau long term juga bisa pastinya. Kalau bisa sih pakai OctaFX yang nggak ada swapnya gitu. Intinya broker yang nggak ada swap gitu. Karena kalau nge-swing kan kita nge-hold beberapa hari. Kalau ada swap lumayan juga nanti biayanya. Jadi yang belum ada akun OctaFX atau XM bisa buka akunnya, itu linknya ada di deskripsi juga. Tinggal klik dan bikin akunnya. Lalu ada penjelasan sedikit di sini. Sinyal juga disertai video dan lain-lain, dan lakukan profit taking untuk mengamankan keuntungan. Partial profit taking ini yang selalu saya ulangi ya, karena ini wajib. saya sendiri sangat suka lakukan partial karena saya nggak mau, saya maunya itu yang mengurangi risiko. Ketika risiko saya udah kurang, keuntungan ada, itu saya profitnya dari sana gitu. Ketika harga turun saya nggak ada masalah lagi karena saya udah taking profit teman-teman. Jadi nggak ada penyesalan, psikologi saya pun nggak terganggu, pekerjaan saya pun nggak bakal terganggu juga gitu. Lalu di sini untuk yang baru belajar, saya tekankan lagi, gunakan akun demo dulu. Jangan takut ya, orang pada untung real, kita masih demo ya. Rezeki mereka ya, kita nggak usah iri dan lain-lain ya. Mereka untung kalau kita real rugi. Nah, makanya yang kalau belum paham sekali, demo aja dulu, nggak ada masalah.
gunakan mungkin 2 bulan demonya, kalau udah untung baru pindah ke realnya pun masih modal kecil, terus 2 bulan pastikan realnya mungkin udah untung di dana kecil, baru tingkatkan secara berkala gitu. Biar ya bertahap intinya. Kalau dana kecil nggak bisa, bagaimana dana besar ya, nggak mungkin. Dan seterusnya gitu. Habiskan masa gagal di lot kecil gitu. Ya kalau teman-teman nggak mungkin bisa harapkan langsung untung gitu. Kalau untung pun itu hanya keberuntungan. Ketika teman-teman beruntung terus teman nggak belajar, nanti ya teman-teman bisa rugi dan keuntungannya hilang gitu. Oke. Dan sudah cukup. Nah, kita coba bahas sekarang ada NAS 100 tuh Nasdaq ya. Ini future-nya Nasdaq. Nasdaq itu apa? Nasdaq itu indeks salah satu indeks yang ada di pasar bursa saham Amerika ya. Intinya indeks dan sejenis seperti ISG lah kalau teman-teman mungkin bingung gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Lalu dan Nasdaq ini perusahaannya itu ada 100 perusahaan. Itu perusahaan teknologi semua, nggak ada perusahaan-perusahaan yang finansial dan lain. Ini pure banyak teknologi ya di Nasdaq. Dan untuk teknikalnya sekarang teman-teman itu WNS breakout and rally to resistance long term ya. Jadi dia lagi naik tinggi banget, sekarang udah di area resisten. Terakhir kita analisa tadi apakah dia pullback atau breakout, coba kita lihat lagi. Jadi ini future ya, ini future-nya. Di sini kita coba pakai dari trading view. Oke, di sini kita udah Nasdaq ya. Kita Nasdaq-nya supply datanya itu dari FFCM karena kebetulan OKTFX dan SM nggak ada untuk datanya di trading view. Kita coba pakai Nasdaq, nggak ada masalah, hampir sama aja. Dan di sini sesuai yang kita analisa tadi teman-teman, itu di preview ya. Jadi long termnya itu kita bisa lihat ini, dan nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada alur ya, kalau bahasa Inggrisnya orang bilangnya channel gitu ya, uptrend channel gitu. Oke, bentar. Saya coba ambil harian ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini kita ambil daily dan boom, kelihatan ya teman-teman. Nah, kita kecilin tuh. Nah, ini ada trend channelnya dari Nasdaq tuh pada mulainya itu di kuartal 1, mulai di kuartal 2-nya 2020 ya hingga sekarang. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini ada supportnya yang acuannya itu dapatnya swing low yang ini dan ini, dan kita copy dari supportnya itu kita dapat di sini trend resistennya yang acuannya dari ini dan ini. Oke, itu skenario teknikalnya. Dan sekarang itu teman-teman, dia itu sebentar. Dia sekarang udah rebound di area support yang ini, dan dia sekarang berada di area resisten yang terdekat dengan swing high yang ini. Dan karena kita masih mengikuti trend channelnya, uptrendnya yang kita lihat tadi ya, di sini ya intinya dia kita lebih cenderung dia bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya itu naik ya mungkin sampai ke sini ke area resistennya, terus dia baru pullback lagi gitu. Atau kalau nggak kuat ya berarti dia pullback, seenggaknya dia bertahan di area support yang ini. Nah, dia bisa bertahan lagi dan bisa rebound, dia mengumpulkan lebih kuat lagi reboundnya dan bisa naik lagi ke area channel. Jadi intinya dia tetap bakal di area ini dulu selama dia nggak breakdown atau breakout,
dia masih tetap bertahan di sini. Jadi seperti itu Nasdaq ya. Kalau untuk pastinya harga teman-teman ya kita nggak beri di sini karena terlalu ribet, terlalu ini ya, karena juga panjang di sini analisanya. Jadi untuk harga juga susah kita mau kasihnya. Kalau mau scalping misal join grup aja, banyak juga teman-teman admin yang mengasih untuk scalpingan. Intinya sih Nasdaq dia masih di uptrend channel, masih cenderung naik walaupun ada koreksi-koreksi, ada gak ada masalah ya, wajar ada koreksi. Dan jadi seperti itu teman-teman. Tentunya kalau teman mau long term, pastinya kalau di forex karena dia pakai leverage, tentunya teman-teman pastikan juga equity teman-teman gede-gede gitu. Kalau bisa jebol ya bisa MC dan lain-lain gitu. Tentunya kalau udah profit bisa partial profit taking gitu. Jadi Nasdaq kesimpulannya cenderung kalau kita sih harusnya kalau dia bisa naik oke, dan menuju ke sini. Oke, semoga paham maksudnya. Next kita ada SAU atau ini ya gold gitu. Kita sini ada gold teman-teman, itu WNS rebound on name support, double bottom neckline. Jadi support itu di double bottom neckline and rally to long term resistance. Nah, coba kita lihat di sini. Kita coba gitu ya, SAU USD. Nah ini kita coba ambil SFCM, SAU USD FCM. Nah di sini kita bisa lihat untuk channelnya itu mulai dari awal kuartal 3-nya 2020 sampai sekarang itu dia downtrend teman-teman. Untuk gold sendiri itu dari 2000 ke 1731 gitu. Dan sekarang itu dia udah mulai rebound di sini. Rebound di support ini dia berhasil rebound, dan kalau kita gedein lagi, boom. Kita zoom untuk minor trendnya sekarang itu dia lagi membentuk double bottom di sini teman-teman. Di sini double bottom, ketika dia berhasil swing low di sini, dia nggak berhasil terus rally ke area resisten, dia koreksi dan di sini membentuk double bottom. Jadi bottom itu yang swing low-nya sejajar ya. Jadi swing low-nya bukan malah turun terus ke area support yang ini, dia malah membentuk double bottom dan dia mulai naik lagi. Sekarang udah mulai, kemarin juga udah mulai breakout tapi dia koreksi lagi. Kalau kita gedein gitu ya. Nah, ini kalau kita mungkin bisa lebih perkecil time frame-nya, bisa alurnya kelihatan. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini double bottom. Nah, dia udah sempat breakout di sini, Alteng melewati dari high yang ada di neckline, tapi dia koreksi lagi dan dia masih berada di area neckline. Kita nggak bisa ngambil garis saja ya, kita bisa ambil area. Teman-teman bisa lihat areanya itu yang kita udah bisa gambarkan dengan ketak persegi panjang warna ungu itu, dan sekarang dia masih berada di sini. Bahkan untuk dia 4 jam time frame 4 jam ini dia lagi membentuk hammer di sini teman-teman. Udah di bawah banget nih harusnya. Dia ada potensi dia bisa rebound dulu. Kalau kita teman-teman ambil mungkin 1 jam 30 menit, dia ada potensi untuk naik dulu gitu ya. Intinya selama dia nggak terus tembus ke bawah, dia ada false breakout ya, dia bakal turun lagi. Sampai mana? Sampai di sini teman-teman, yang udah kita batasi sampai ini supportnya tuh, turun bisa tajam. Tapi sih kalau saya sendiri ya harusnya dia bisa, harusnya kalau bisa dia support
rebound dulu dan menyentuh support resistannya dulu deh gitu. Kalau mau pullback ya silahkan. Kalau mau breakout lebih bagus lagi gitu. Dia punya tren baru berarti. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gold. Teman-teman bisa ambil referensi dari sini dan bisa kembangkan ke tradingnya gitu. Oke, saya rasa sudah cukup pembahasannya untuk jadi memang Nasdaq sama gold ini kita bakal sering bahas ya. Mungkin untuk pair yang lain mungkin seperti Euro USD mungkin kita juga bisa tambahkan ke video-video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Support kita dengan like, share, dan subscribe. Dan yang udah profit jangan gabah, yang masih berugi tetap belajar karena sebelum berhenti belum gagal. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.